adjudikasi termasuk menaati aturan berdiri ketika majelis adjudikasi memasuki dan meninggalkan ruangan adjudikasi. Meminta dan atau mendapat izin majelis adjudikasi untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan majelis adjudikasi. Memberitahukan kepada sekretaris apabila akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang hendak dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik adjudikasi sebelum adjudikasi dimulai. 2. Seluruh pihak dan pengunjung yang hadir dalam adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dilarang: a. membawa senjata tajam, senjata api, benda-benda terlarang dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. B. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam ruang adjudikasi atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya adjudikasi. C. mengaktifkan dana detik pada alat komunikasi, mengangkat telepon atau kegiatan lain yang menimbulkan suara selama adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu berlangsung. D. membawa peralatan alat peraga demonstrasi dan kampanye memasuki ruang adjudikasi kecuali untuk kepentingan pembuktian. merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana adjudikasi. makan, minum dan merokok dalam ruang adjudikasi selama adjudikasi berlangsung. G. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama adjudikasi berlangsung. H. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu adjudikasi atau merendahkan kehormatan serta martabat majelis adjudikasi atau kewibawaan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. I. mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku, gerak tubuh di dalam adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis adjudikasi. 3. dalam terdapat kondisi tertentu majelis adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu segera dimulai. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis adjudikasi memasuki ruang sidang. Hadirin disilakan untuk kembali. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Kamis 5 September 2024 pukul 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya Allah. Saya di sini bertindak sebagai Ketua Majelis Sidang atas nama Dewi Pesta Harta Tidekwa. Di sebelah kanan saya Yosua Bulele dan sebelah kiri saya Romanus Ikhlas Salawa sebagai anggota Majelis Sidang. Yang saya hormati pemohon
termohon, dan para pihak yang berkenan hadir pada sore hari ini. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 002-PS-12-12/8/2024 dengan agenda pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024. Dengan ini sidang adjudikasi saya buka dan terbuka untuk umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan, putusan nomor register 002-PS-12-14/8/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bawaslu Kabupaten Nia Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Nia Selatan telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan dari 1. Nama Juniardi Tafnae, pekerjaan atau jabatan anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan, Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Nia Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lawindra, Kecamatan Ubunasi, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. 2. Nama Restuman Duru, pekerjaan atau jabatan anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan, Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Nia Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sisubambogo, Kecamatan Arame, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Garuda Republik Indonesia atau disingkat Partai Garuda Kabupaten Nia Selatan sebagai peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nia Selatan dan memberikan kuasa kepada 1. Disiplin Lohambowo SH, 2. Ikhtiar El Pasri Bulan SHMH, 3. Arianus Rohana SH, advokat yang berkantor pada kantor hukum Banuada, beralamat di Desa Hilio Panaluro, Kecamatan Panayama, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SKK Data PSPP /8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Nia Selatan berupa surat keputusan KPU Kabupaten Nia Selatan nomor 2011 tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan yang berkedudukan di Jalan Pelita nomor 10 Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai termohon, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nia Selatan serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register 002-PS-12-12/8/2024 bahwa Bawaslu Kabupaten Nia Selatan telah membaca
termohon, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengar keterangan termohon, mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak, memeriksa alat bukti para pihak, membaca kesimpulan para pihak. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 002-PS-14-8-2024 tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut. A. Pokok permohonan pemohon dianggap sudah dibacakan. B. Jawaban termohon dianggap sudah dibacakan. C. Bukti dianggap sudah dibacakan. D. Kesimpulan pemohon dan termohon. Ini akan dilanjutkan untuk dibaca oleh Pak Yosua Bleuler. D. Kesimpulan pemohon dan termohon. Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya. Pihak pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu masing-masing pada tanggal 2 September 2024. Kesimpulan pemohon: menolak seluruh dalil-dalil termohon terlapor KPU Kabupaten Selatan dalam sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Selatan. B. Bahwa termohon terlapor KPU Kabupaten Selatan melakukan pelanggaran. 1. Tidak melakukan intek SKDK kepada LO atau penghubung partai di Kabupaten Selatan. Garis datar 2. Surat-surat dokumen terkait persoalan pemberitahuan LPPDK DPC Partai Garuda Kabupaten Selatan tidak pernah disampaikan ke kantor DPC Partai Garuda Kabupaten Selatan yang beralamat di Desa Sembegasi kilometer 7 Kecamatan Doagung Manjamolo, Kabupaten Selatan. Tetapi termohon menitipkan mengantar rumah saksi atas nama Satu Lotasmana sebagai wakil ketua DPD Partai PAN Kabupaten Selatan yang beralamat di Jalan Pabawindan nomor 5 Desa Hidana Kecamatan Teluk Dalam. Garis datar 3. Tidak mempedomani surat dinas KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 881 garis miring PL 019 SD garis miring 12 garis miring 2024 perihal petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih tanggal 15 Agustus 2024 dan tidak mempedomani surat KPU Republik Indonesia nomor 1591 garis miring PL 019 SD garis miring 05 garis miring 2024 perihal petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 920 garis miring PL 01.9 garis datar SD garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 23 Agustus 2024. Garis datar 4 sengaja melawan petunjuk Ketua KPU Republik Indonesia yang menyampaikan kursi tetap milik Partai Garuda calon terpilihnya. Kita KPU tidak punya hak untuk memindahkan. Garis datar 5 tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Selatan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa atau mediasi proses pemilu nomor register 001 garing PS _rek garing 12.14 garing Romawi 6 garing 2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagaimana pokok permohonan pemohon dalam laporan sengketa proses pemilu dan tidak menindaklanjuti surat kantor akuntan publik Dr. Agus Samsul Bahri MM AK dan
Rekan nomor 352 garing siang garing Romawi 6 garing 2024 tanggal 28 Juni 2024 tidak memberikan ruang konsultasi oleh termohon dalam penyusunan LPPDK sehingga pemohon mengalami kendala akses dalam forum error sistem garing DAO CKDK. Pada intinya termohon tidak memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki dokumen LPPDK sehingga pemohon mengalami kerugian tidak dapat mengusung calon pilkada Kabupaten Selatan dan mengalami kerugian imaterial. C. Bahwa registrasi laporan sengketa proses pemilu nomor 002 garing PS-Rek garing 1214 garing Romawi 8 2024 tanggal 20 Agustus 2024 merupakan bagian lanjutan objek laporan sengketa proses pemilu nomor 001 garing PS-Rek garing 1214 garing Romawi 6 2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Selatan terjadinya kesepakatan atau mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Selatan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register 001 yang membaca pemohon telah menindaklanjuti kesepakatan dalam tur Bawaslu Kabupaten Selatan yakni DPC Partai Garuda Kabupaten Selatan telah bersurat ke kantor akuntan publik nomor 02 garing SP.DPC Garis P.GRD garis datar bawah misal Romawi 6 2024 tanggal 27 Juni 2024. Selanjutnya kantor akuntan publik menindaklanjuti dengan surat kantor akuntan publik Nur Pradus Samsulbawi MM AK dan rekan nomor 352 yang terbaca bahwa selanjutnya pemohon telah menindaklanjuti kepada termohon, tetapi termohon tidak menindaklanjuti kesepakatan mediasi Bawaslu dimaksud. Mestinya termohon dapat mempedoman PKPU 8 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu pasal 91 ayat 1 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat menerima konsultasi dari peserta pemilu dalam proses penyusunan LPPDK. 2. Ayat 2 dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditemukan kendala dalam penyusunan laporan dana desa peserta pemilu yang harus dikonsultasikan kepada KAP. Pasal-pasal 106 ayat 1 KPU membuka akses KDK dan pasal 5 KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses KDK kepada pasangan calon partai politik tingkat pusat. D. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 wajib dibatalkan demi hukum sejak penerbitannya karena cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Bahwa Partai DPC Garuda Kabupaten Selatan telah melakukan perbaikan dan submit LPPDK. F. Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon di hadapan persidangan adjudikasi bahwa adanya surat yang baru ditemukan yang pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan hasil pengawasan internal KPU Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa para termohon KPU Kabupaten Selatan telah menyalahgunakan wewenangnya dan para termohon diduga keras telah melakukan pelanggaran prinsip tertib dan profesional sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 huruf E dan I PKPU 8 tahun 2019 yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu pada penetapan perolehan kursi dan calon terpilihnya anggota DPRD Selatan yang terjadi pada Partai Garuda Selatan khususnya di Dapil 2. 2. Kesimpulan termohon. Jawaban termohon atas permohonan pemohon. 1. Bahwa termohon menyatakan tidak benar dalil-dalil pokok permohonan pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 pada poin 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa hak pemohon telah dirugikan sebagai peserta pemilu yakni DPC Partai Politik Garuda Republik Indonesia. Saya ulang, DPC Partai Politik Garuda Republik Indonesia. Hak calon anggota DPRD terpilih di Dapil Nias Selatan 2 sehingga Partai PDIP ditetapkan sebagai calon anggota DPRD pemenang pada Dapil Nias Selatan 2, di mana pemohon tidak sadar akan kesalahannya telah melanggar tahapan dan aturan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu pasal 33
7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 1, pasal 118 ayat 3, pasal 120 PKPU 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, sehingga KPU Kabupaten Selatan memberikan sanksi kepada pemohon melalui surat ketetapan nomor 1475 tertanggal 10 Juni 2024 tentang tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selatan terpilih menjadi calon terpilih pemilu tahun 2024. 2. Bahwa seharusnya pemohon sebagai peserta pemilu partai politik yang membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam forum calon wakil rakyat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dalam kurun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, tidak melakukan pelanggaran hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan menjadi contoh dalam ketaatan hukum. 3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum alasan permohonan pemohon dalam permohonannya di halaman 5 pada poin 1, 2, dan 3, di mana menyatakan termohon hak konstitusional yang peserta pemilu, hak konstitusional atas nama Restu Manurung calon anggota DPRD terpilih tidak ditetapkan oleh termohon dan telah mengalami kerugian material dan imaterial, dan KPU Kabupaten Selatan telah menyalahgunakan wewenang akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Selatan, keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 dan keputusan KPU-nya Selatan tahun nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilu tahun 2024, di mana yang sebenarnya akibat dari pemohon dikenakan sanksi surat ketetapan nomor 1475 tertanggal 10 Juni tahun 2024 tentang tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selatan terpilih menjadi calon terpilih pemilu tahun 2024, dan pasal 53 ayat 4 PKPU dan pasal 53 ayat 4 PKPU 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang berbunyi dalam hal terdapat partai politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten atau kota menjadi calon terpilih akibat partai politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. KPU kabupaten kota tidak mengikut sertakan partai politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih, sehingga dalam pemenuhan kursi DPRD Kabupaten Selatan sebanyak 35 sesuai dengan surat dinas KPU RI nomor 1591 tentang petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih dan surat dinas KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 881 tentang petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih. KPU Kabupaten Selatan berpleno dan menghasilkan keputusan untuk diberikan kepada partai politik dan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak berikutnya. Oke, jawaban termohon atas keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh pemohon. 1. Bahwa saksi adalah saudara kandung dari pemohon atau Juniardi Tafuna selaku ketua DPC Partai Garuda, Tafuna selaku ketua DPC Partai Garuda Republik Indonesia atau Partai Garuda. Bahwa saksi menyatakan menerima surat-surat dari KPU Kabupaten Selatan dan tidak pernah menolak surat-surat tersebut. Bahwa saksi menyatakan surat-surat dari KPU Kabupaten Selatan diakini oleh saudaranya Juniardi Tafuna selaku ketua DPC Partai Garuda Republik Indonesia dalam kurung Partai Garuda. Bahwa saksi adalah kader PAN dalam kurung Partai Amanat Nasional. 2. Franciscus Wow. Bahwa saksi adalah liaison officer atau LO Partai Garuda Republik Indonesia Partai Garuda. Bahwa saksi menyatakan benar telah mengupload dokumen kertas dan tulisan di aplikasi SIKADK tertanggal 23 Februari 2024. Bahwa saksi menyatakan telah mengupload dokumen terakhir di tanggal 28 Maret 2024 dan telah selesai tahapan dalam penguploadan dokumen dalam SIKADK. Saksi Suwaji Siwatuha. Bahwa saksi adalah ketua DPC Partai PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa saksi tidak ada kaitannya pada sengketa proses pemilu yang sedang diajukan oleh Partai Garuda di kawasan Kabupaten Selatan. Bahwa saksi menyatakan dalam partainya tidak ada keterlambatan dalam penguploadan
menguploadkan dokumen LPPDK. Oke. Jawaban termohon atas keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon. 1. Inotemia Jega, bahwa saksi atas nama Inotemia Jega mengaku dirinya sendiri dalam sidang adjudikasi sebagai ahli, bahwa saksi tidak memiliki latar belakang pengetahuan ilmu hukum, bahwa saksi memiliki keilmuan teologi, bahwa saksi mengaku telah 2 periode menjadi penyelenggara pemilu di Nia Utara, bahwa saksi menyatakan ahli dalam LPPDK, bahwa saksi belum pernah lihat aplikasi SKDK, bahwa saksi menyatakan bahwa bila saksi dalam LPPDK telah diatur dalam undang-undang dan aturan yang berlaku, maka sepatutnya hal tersebut harus diikuti. Bahwa saksi menyatakan bila dalam aturan PKPU 6 tahun 2024 telah diatur tentang partai politik yang telah dikenalisasi tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka hal tersebut sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi menyampaikan bahwa keahlian ini diberikan dan disampaikan dalam sidang adjudikasi atas permintaan dari pemohon. Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya selain dari atas permintaan dari pemohon. Hal ini juga disampaikan sesuai dengan yang diketahuinya saja. Kemudian jawaban termohon terhadap saksi ahli yang kedua atas nama Harapan Bawolu, bahwa saksi atas nama Harapan Bawolu mengikuti dirinya sendiri, bahwa saksi atas nama Harapan Bawolu mengakui dirinya sendiri di sidang adjudikasi sebagai ahli, bahwa saksi menyatakan tidak memiliki latar belakang ilmu hukum, bahwa saksi menyampaikan bahwa gelarnya adalah SE dalam kursus sarjana ekonomi dan MM Magister Manajemen, bahwa saksi menyampaikan telah pernah menjabat sebagai Bawaslu Kabupaten Selatan selama 2 periode, bahwa saksi juga menyampaikan kegiatannya adalah menulis opini di media online dan menunjukkan beberapa tulisannya di sidang adjudikasi, bahwa saksi menyampaikan bahwa bila kesalahan penghitungan dilakukan LPPDK telah dilakukan oleh pemohon, maka hal tersebut merupakan kesalahan dari pemohon, bahwa saksi menyampaikan bahwa bila saksi yang telah diberikan kepada Partai Garuda oleh KPU Kabupaten Selatan telah diatur mekanismenya, maka hal tersebut sepatutnya peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bahwa saksi menyampaikan bila dalam PKPU 6 tahun 2024 telah mengatur perihal bahwa Partai Garuda yang telah dikenai sanksi tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, maka PKPU 6 tahun 2024 tersebut sudahlah sangat sesuai dengan tahapan kepemiluan. Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya dalam ruang sidang adjudikasi atas pengetahuan pengalaman sebagai penyelenggara dan pengetahuan pribadi dalam pelaksanaan terkait keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik beserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilu tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilu tahun 2024. Bahwa saksi menyampaikan pendapatnya tidak dalam ruang sidang adjudikasi tidak berdasarkan latar belakang pengetahuan secara formal atau pendidikan formal dari perguruan tinggi. Bahwa dari pokok-pokok uraian keterangan saksi dan saksi ahli tersebut di atas, di mana keterangan saksi dalam pemahamannya dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi saat itu telah benar dalam keterangannya bahwa saksi adalah saudara kandung daripada pemohon, sehingga keterangan dari saksi tersebut sangat bertentangan dengan pasal 71 ayat 6 bagian C peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang berbunyi sebagai berikut: tidak ada hubungan suami istri meskipun sudah bercerai, hubungan keluarga saudara atau keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan pemohon, termohon dan atau pihak-pihak terkait, sehingga saksi sangat tidak layak menjadi saksi dalam sidang adjudikasi dan mohon majelis adjudikasi tidak menjadikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan penyelesaian sengketa proses di mana dalam hal ini keterangannya dapat mengakibatkan tercederainya proses hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Bahwa saksi Franciscus Wau dalam keterangannya sebagai liaison officer Partai Garuda bahwa dalam penginputan berkas tertanggal 23 Februari 2024 dengan sengaja menginput kertas tanpa tulisan, sehingga hal ini dapat diketahui kesalahan tersebut disengaja oleh pemohon garis miring Partai Garuda sendiri dan sebagai akibatnya sangat layak diberi sanksi dan untuk diikutkan dan tidak diikutkan dalam penetapan perolehan kursi
posisi dan calon terpilih. 3. Bahwa saksi siswa dalam keterangannya sangat bertentangan dengan pasal 71 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang berbunyi sebagai berikut. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf D berupa keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon dan atau pihak terkait yang menerangkan peristiwa dilihat, didengar, dialaminya sendiri. Dalam hal ini keterangan saksi bukanlah bagian dari administrasi pemohon dan termohon, sehingga keterangannya untuk tidak menjadi pertimbangan hukum dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses karena dapat mengakibatkan tercederanya proses hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Bahwa keterangan saksi ahli Indonesia bahwa keterangan saksi ahli Inon Kurnia Cega dan Harapan Bawaslu dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sangatlah tidak berdasar baik secara latar belakang ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dalam memberi pendapat terkait permohonan pemohon dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, di mana dalam hal ini belum memenuhi syarat sesuai dengan kriteria seseorang saksi ahli, yaitu A. Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu. B. Mempunyai spesialisasi tertentu. C. Pengakuan sebagai guru, dosen atau pelatihan di bidang tertentu. D. Literasi profesional jika masih berlaku. E. Ikut sebagai anggota dalam suatu organisasi profesi. Posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus. F. Spesifikasi teknis. Dan G. Penghargaan atau pengakuan dari industri atau dikutip dalam laman www.tirto.id judul apa itu saksi ahli dalam persidangan, syarat dan kriteria. Berdasarkan hal-hal dan alasan serta fakta-fakta yang termohon uraikan di atas, dengan ini termohon memohon kepada majelis adjudikasi yang memeriksa penyelesaian sengketa proses pemilu ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan dan dalil-dalil pemohon tidak dapat diterima. 3. Menyatakan bahwa pemohon telah melanggar tahapan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 118 ayat 3 dan Pasal 120 PKPU 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum. 4. Menetapkan dan memutuskan bahwa keputusan KPU Kabupaten Selatan Nomor 2011 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik beserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilu tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Selatan Nomor 2012 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilu tahun 2024 sesuai dengan tahapan pemilu dan berdasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Subsidiar, apabila majelis adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik beserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2024. Selanjutnya disebut objek sengketa. Permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Selatan dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor penerimaan permohonan 002-PSDT-PNN-LG-12-14-8-2024 serta diregister pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register 002-PSDT-12-14-8-2024. Menimbang bahwa
berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota yang menjadi sebab sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 2 peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, selanjutnya disebut Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari dari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. 2. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2011 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang merugikan hak pemohon karena pemohon tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu atau calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dikarenakan tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye atau LPPK. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan sengketa proses pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota pada tahapan pemilu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berbentuk surat keputusan dan atau berita acara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Bawaslu nomor 9 tahun 2022. 3. Menimbang bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Selatan yang sudah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu menyatakan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPR provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf B Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas B. Partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPR provinsi atau anggota DPRD kabupaten kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Selatan adalah penyelenggara pemilu yang menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik peserta pemilu anggota DPD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Pemilu menyatakan sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan angka peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten kota pada tahapan pemilu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas A KPU, B KPU provinsi, dan C KPU kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Selatan memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. 5. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Selatan menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2011 tahun 2024 tentang penetapan perolehan partai politik peserta pemilu anggota DPD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024. Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan dengan nomor register 002-PS-Rek-12.14-8-2024. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf A Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 ayat 3 Undang-Undang Pemilu menyatakan dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf A, Bawaslu Kabupaten Kota bertugas A. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kota, B. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kota, C. melakukan mediasi antar pihak bersengketa di wilayah Kabupaten Kota, D. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu, D. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 103 huruf C Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Pemilu menyatakan 1. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. 2. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan A. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan B. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 468 ayat 4 Undang-Undang Pemilu menyatakan
dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui notifikasi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan 1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu. 2. Penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan: A. Menerima permohonan, B. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi material, C. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, D. Melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa, dan E. Memutus. 3. Penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Bawaslu nomor 9 tahun 2022 menyatakan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pendapat hukum majelis. Menimbang bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dengan sesama permohonan pemohon serta jawaban pemohon, majelis akan mempertimbangkan hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum majelis adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, lebih dahulu perlu disampaikan bahwa majelis adjudikasi telah melaksanakan mediasi yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari Rabu tanggal 21 dan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, di mana termohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat 4 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak bersengketa, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Junto pasal 49 huruf B menyatakan dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat kondisi. B. Termohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 ayat 2. Pimpinan mediasi menyatakan 1. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu tidak mencapai kesepakatan, dan 2. Sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu diselesaikan melalui adjudikasi. Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Selatan, surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2011 dan 2024 tentang penetapan perolehan partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 2012 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang tidak ditetapkan sebagai partai atau calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024 dikarenakan tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari mereka. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan, jawaban termohon, majelis adjudikasi memeriksa bukti, mendengarkan saksi dan memberi keterangan yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi. Menimbang bahwa pemohon merupakan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Selatan berdasarkan penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Selatan tahun 2024. Pemohon sebagai partai peserta pemilu memperoleh suara di daerah pemilihan dapil dengan rincian dapil 1 Nia Selatan berjumlah 2 suara, dapil 2 Nia Selatan 1.648 suara, dapil 3 Nia Selatan 11 suara, dapil 4 Nia Selatan 1.216 suara, 1.216 suara, dapil 5 Nia Selatan 3 suara, dapil 4 Nia Selatan 1.320 suara. Di mana terhadap perolehan suara tersebut termohon menetapkan pemohon memiliki hasil suara berjumlah 4.200 suara sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor 1456 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Selatan tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024. Menimbang bahwa
Terhadap keputusan aku pemohon diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye LPDK pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh termohon berdasarkan pasal 335 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menyatakan laporan kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara. Contoh pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum menyatakan 1. Partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagai mana dimaksud dalam pasal 50 kepada KP yang ditunjuk oleh KPU. 2. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KP yang ditunjuk oleh KPU dan atau KPU Provinsi. 3. Partai politik peserta pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SKDK. 4. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 5. Penyampaian LPPDK partai politik peserta pemilu dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Menimbang bahwa antara peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten Selatan menjadi calon terpilih. Berdasarkan pasal 338 ayat 3 Undang-Undang Pemilu menyatakan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2. Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menjadi calon terpilih junto. Pasal 148 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang laporan dana kampanye pemilihan umum menyatakan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 4. Partai politik yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota menjadi calon terpilih. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Selatan, pemohon telah mengunggah dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye LPPDK ke dalam aplikasi sistem informasi kampanye dan dana kampanye SKDK di tanggal 29 Februari 2024. Kemudian termohon melakukan koordinasi kepada kantor akuntan publik KP terkait dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye yang telah diunggah oleh pemohon. Dengan hasil pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terdapat ketidaksanggupan material terhadap LPPDK yang diunggah pada SKDK di mana hasil pencermatan laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye berdasarkan tanda terima penerimaan dan pengeluaran kampanye pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Selatan tahun 2024 dan hasil pencermatan penerimaan dan pengeluaran kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya status dokumen LPPDK, daftar penerimaan sumbangan kampanye, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kampanye, daftar persediaan barang dana kampanye, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kampanye sebelum periode pembukaan LPPDK, dan asersi atas LPPDK dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena pemohon hanya mengunggah kertas tanpa tulisan. B. Status laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye, pencatatan penerimaan dan pengeluaran pemohonan dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena belum disubmit. C. Status surat pernyataan penyumbang partai politik dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai karena tidak melampirkan status LPPDK perseorangan, kelompok peserta lampiran, badan usaha maupun pemerintah peserta lampiran dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai. Selanjutnya status buku rekening khusus dana kampanye rekening koran dinyatakan ada dan sesuai.
Satu, surat pernyataan pengeluaran rekening, surat pernyataan dari bank umum yang menyatakan bahwa rekening partai politik telah ditutup. Surat penunjukan petugas penghubung partai politik, bukti pengeluaran kwitansi dan bukti tagihan hutang apabila ada dinyatakan tidak ada dan tidak sesuai. Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan oleh pelakukan publik Randu Samsudari MM, AK dan rekan yang menyatakan dokumen pemohon tidak sesuai dengan lampiran 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2003 tentang dana kampanye pemilihan umum pada formulir model dari PPDK, parpol, maka pemohon menyatakan pemohon tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum pada formulir model LPPDK parpol berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1475 Tahun 2024 tentang tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten Selatan terpilih menjadi calon terpilih pemilu tahun 2024. Menimbang bahwa terhadap keputusan akuo, pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu nomor register 001-12.14.6/2024 dengan hasil keputusan mediasi para pihak sepakat bahwa pihak pemohon diberi kesempatan berkoordinasi kepada KPU RI dan kantor akuntan publik KP Dr. Samsul Bahri MMK dan rekan, di mana terdapat hasil keputusan tidak lanjut tersebut dilaksanakan oleh pemohon dengan hasil bahwa akuntan publik menyatakan tidak dapat membahas Daudin yang telah diterbitkan dengan nomor 007-CA-ADK-Rumah 3-2024 tanggal 23 Maret 2024. Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan aku, KPU RI telah menerbitkan surat nomor 1591-PLTI01-9-SD daftar SD-05-2024 perihal petunjuk terkait ketentuan penetapan calon terpilih termohon tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Nia Selatan harus tetap memenuhi jumlah 35 kursi meski terdapat calon terpilih yang berhalangan untuk mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Suwajisi Waduha dan Francis Kuwau sebagai liaison officer LO di persidangan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Selatan yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah mengikuti sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang laporan dan kampanye pemilihan umum, di mana terkait sosialisasi tersebut terdapat mekanisme dan tata cara penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye. Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Selatan, saksi atas nama Franciscus Wau sebagai liaison officer LO di hadapan majelis saksi menerangkan pada pokoknya bahwa saksi telah mengupload dokumen ke dalam sistem promosi kampanye dan dana kampanye SIKDK berupa A. Laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye, B. Daftar penerimaan sumbangan dan kampanye, C. Laporan aktivitas penerimaan dana pengeluaran dan kampanye, D. Daftar persediaan barang dan kampanye, E. Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukaan PPDK, F. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran, dan G. Asersi atas LPPDK. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Selatan terdapat fakta dalam pengakuan saksi pemohon atas nama Francis Kuwau yang merupakan LO dan pernyataan pemohon bahwa dokumen A. Laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye, B. Daftar penerimaan sumbangan kampanye, C. Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kampanye, D. Daftar persediaan barang dan kampanye, E. Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dan kampanye sebelum periode pembukaan PPDK, F. Laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran, dan G. Asersi atas LPPDK terdapat data yang isinya kosong atau kertas tanpa tulisan. Menimbang bahwa terhadap dokumen A. Laporan penerimaan dan pengeluaran dan kampanye, daftar penerimaan sumbangan dan kampanye, laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dan kampanye, daftar persediaan barang dan kampanye,
laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukaan dari PPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, asersi atas PPDK terdapat data yang isinya kosong atau kertas tanpa tulisan. Majelis berpendapat pemohon tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye kepada pemohon, sehingga pemohon dikenakan sanksi tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selatan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selatan terpilih sesuai pasal 338 ayat 3 Undang-Undang Pemilu menyatakan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dana dan pengeluaran kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 2, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota menjadi calon terpilih. Contoh pasal 118 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang laporan dana kampanye pemilihan umum menyatakan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota tidak menyampaikan PPDK kepada KP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 4. Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota menjadi calon terpilih, dan sesuai lampiran 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum pada formulir model PPDK Parpol, menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Selatan, Majelis Adjudikasi berpendapat termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa terdapat dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan pemohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya. Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta adjudikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Selatan terhadap seluruh pokok permohonan, pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Kesimpulan disampaikan oleh Ketua Majelis. Kesimpulan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. Tentang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa proses pemilu. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang. Contoh peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nia Selatan pada hari Selasa tanggal 4 bulan September tahun 2024 yang dihadiri oleh Mary Pesta Hartati Jepua, Romanus Ikhlas Halawa, Yosua Bulele, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nia Selatan, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan September tahun 2024 oleh Mary Pesta Hartati Jepua, Romanus Halawa, Yosua Bulele,
masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nia Selatan dan dibantu oleh Sarso F. Saruman sebagai Sekretaris. Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan. Ketua Majelis Nilai Pesta Harta Tijen buat tertanda tangan, anggota Majelis Romanus Ikhlas Salawat tertanda tangan, anggota Majelis Yosua Bulele. Salinan putusan ini akan disampaikan kepada masing-masing pihak melalui Sekretaris Majelis Sidang. Demikian pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan register nomor 02-12.14/8/2024 tanggal 20 tanggal 5 Agustus 2024. Pada hari ini 5 September 2024 dengan ini sidang adjudikasi ditutup. Terima kasih ya Allah. Sidang adjudikasi pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu telah selesai. Majelis sidang meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.